Halo anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran tematik. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 2, pembelajaran ke-3 dan 4. Diperhatikan baik-baik penjelasan dari Ustazah. Jangan lupa disiapkan alat tulis dan buku paketnya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui pokok-pokok informasi dari teks bacaan. Yang kedua, menghargai perbedaan di sekitarku. Yang ketiga, menari tarik kreasi menenun. Dan yang keempat, melakukan gerakan meluncur. Dayu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari tarian daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Apakah kamu mengetahui tentang kain adat? Untuk mengetahui lebih lengkap tentang kain adat Indonesia, mari kita baca bersama-sama sebuah teks yang berjudul Kain Adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaannya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat di Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat bangsa Indonesia, memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Nah, ini anak-anak ada beberapa contoh gambar kain adat dari Indonesia. Ada kain songket dari suku Melayu, ada kain sasirangan dari suku Banjar, dan kain tenun dari Nusa Tenggara. Sekarang coba pelajari kembali teks kain adat Indonesia. Amati kalimat pertama dari setiap paragraf. Paragraf pertama berisi tentang Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Paragraf yang kedua, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Paragraf yang ketiga, kain adat Indonesia sangat istimewa. Paragraf yang keempat berisi tentang kain adat memiliki banyak fungsi. Paragraf yang kelima berisi tentang kain adat yang paling dikenal adalah batik. Berikut adalah beberapa nama kain adat di Indonesia. Yang pertama, kain songket. Kain songket berasal dari daerah Minangkabau, Sulawesi Barat. Yang kedua, kain sasirangan. Berasal dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Yang ketiga adalah kain batik dan kain lurik. Berasal dari Solo, Jawa Tengah. Yang keempat, kain tenun ikat. Berasal dari Nusa Tenggara. Dan yang kelima, kain ulos, berasal dari suku Batak, Sumatera Utara. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui, motif kain adat Indonesia sangat beragam. Contohnya ada yang bermotif bunga,
ada yang bermotif hewan dan juga bermotif bentuk bangun datar seperti pada gambar ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian pembelajaran kemarin tentang gerakan tarian menenun dan memintal? Nah, kira-kira apa yang diceritakan dalam tarian tersebut? Gerakan apa saja yang diperagakan? Sekarang cobalah kalian gerakan kembali gerakan tarian tersebut dan juga tambahkan dengan gerakan sesuai keinginanmu ya. Sekarang coba kita baca bersama-sama teks yang berjudul jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga menggunakan seragam saat ke sekolah. Mereka menggunakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana, selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani banyak bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin, ada juga gaun yang biasanya digunakan saat pergi ke pesta. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Coba sekarang kita temukan informasi dari setiap paragraf. Paragraf yang pertama berisi tentang Lani sedang mengamati pakaian. Paragraf yang kedua adalah salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Paragraf yang ketiga berisi tentang Lani mengganti seragam sekolahnya menjadi pakaian rumah. Paragraf yang keempat, Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Paragraf yang kelima, Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Dan paragraf yang keenam berisi tentang Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Saat ini jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian seragam, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Nah, anak-anak, berikut adalah beberapa jenis pakaian dan contohnya ya. Yang pertama, pakaian sekolah. Contohnya seragam merah putih, seragam HW, seragam batik, seragam olahraga, dan masih banyak lagi. Yang kedua, pakaian rumah. Contohnya kaos, celana, rok, daster, dan lain-lain. Yang ketiga, pakaian olahraga. Contohnya seragam olahraga sekolah, celana training, pakaian sepak bola, pakaian renang, dan pakaian ski. Yang keempat, contohnya pakaian khusus. Contoh dari pakaian khusus, baju hangat, baju pesta, pakaian mendaki gunung, dan pakaian pantai, serta pakaian memancing. Kemudian ada jenis pakaian adat. Contohnya pakaian adat Jawa, pakaian adat Minangkabau, dan lain-lain. Jenis pakaian yang terakhir contohnya adalah pakaian muslim. Contohnya tunik, gamis, baju koko, sarung, hijab, abaya, dan kaftan. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Berikut adalah manfaat saling menghargai. Yang pertama, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Yang kedua, muncul sikap tenggang rasa. Yang ketiga, memahami perasaan orang lain. Yang keempat, saling melengkapi satu sama lain. Dan yang kelima, memperkaya wawasan.
Manusia tidak hanya beragam dari pakaian yang dikenakan, tapi juga tempat tinggal manusia juga beragam. Ada yang tinggal di tengah kota, ada yang di desa, sebagian teman-teman ada yang hidup di tepi sungai. Mereka pandai berenang, mereka pandai meluncur di dalam air. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian pembelajaran kita kemarin tentang gerakan meluncur? Nah, berikut adalah beberapa langkah dari gerakan meluncur ya. Yang pertama, posisi berdiri membelakangi dinding dan salah satu kaki menempel ke pinggir kolam. Yang kedua, angkat lengan lurus ke atas dan ibu jari menempel. Yang ketiga, kaki melakukan tolakan sampai tubuh terdorong dan masuk ke air. Yang keempat, kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Dan yang terakhir, biarkan tubuh meluncur sampai berhenti melaju. Nah, gerakan meluncur ini akan membuatmu berenang dengan baik. Demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ustazah harap kalian bisa memahami pembelajaran hari ini ya. Oke anak-anak, Ustazah selalu mengingatkan, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard, and be careful. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.